Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali di pembelajaran daring ya, hari Selasa. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada tabiin atba'ut tabiin, sampai kepada kita semua yang masih turut, yang masih anut kepada ajarannya. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas di pertemuan kedua ini. Saya akan membahas tentang hadis. Apa itu hadis, sunnah, khobar, dan asar. Ada 4 poin sekarang ya. Yang pertama hadis, selanjutnya sunnah, apa itu khobar, dan asar ya. Di materi kalian yang di PowerPoint bisa dilihat juga ada peta konsep di situ. Yang pertama, pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang kedua, bagaimana persamaan hadis, sunnah, dan asar. Dan ada yang ketiga juga, perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Baik, yang pertama kita akan bahas dulu apa itu hadis ya. Pengertian hadis secara etimologi, hadis mempunyai beberapa arti Yang pertama yaitu arti yang baru, yaitu jadidun ya. Jadidun itu baru ya. Atau yang dekat, qoribun ya. Dan warta atau berita, khobarun. Sedangkan hadis secara etimologi adalah aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Ya, artinya segala ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala perbuatan serta keadaan atau perilaku beliau. Itu pengertian hadis ya. Sebagai contoh, di sini ada contoh ya dari Umar bin Khattab. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ya. Muttafaq alaih. Artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang yang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Hadis riwayat muttafaq alaih ya. Sedangkan hadis menurut muhaddisin itu para ahli hadis ya. Menurut muhaddisin adalah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hadis itu marfu ya, atau yang disandarkan kepada Nabi, langsung kepada Nabi. Hadis mauquf itu adalah hadis yang disandarkan kepada para sahabat, maupun hadis maqtu ya. Ada hadis maqtu. Hadis maqtu itu yang disandarkan kepada tabi'in ya. Itu menurut muhaddisin, para ahli hadis. Ada lagi menurut usuliyin ya. Usuliyin, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quranul Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersangkut paut dengan hukum syara. Itu adalah hadis menurut usuliyin. Ada juga hadis menurut fuqaha. Fuqaha itu para ahli fikih ya. Hadis adalah
segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada kaitannya dengan masalah fardu atau wajib. Hadis itu menurut fuqaha segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada kaitannya dengan masalah fardu atau wajib, ya. Itu adalah pengertian dari pada hadis. Selanjutnya ada pengertian sunnah, ya. Apa itu sunnah? Nah, ini pengertian ini. Sunnah menurut bahasa atau menurut kata sunnah merupakan dari derivasi dari kata sunnah. Sanna ya sunnu sunnatan. Kalau misalkan kita tasrif sanna ya sunnu sunnatan. Kata itu berarti cara, ya. Kalau sunnah itu cara atau jalan yang ditempuh, tradisi bisa, adat kebiasaan atau ketetapan, apakah hal itu baik atau tidak, terpuji atau tercela. Dasarnya adalah An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibron bisibrin wa dira'an bidira'in hatta law dakhalu fi juhri dubbin la tattaba'tumuhum, rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian pasti akan mengikuti mereka. Hadis riwayat Muslim. Ya. Itu adalah pengertian sunnah, ya. Ini ada menurut ahli hadis, muhadisin, ya. Sunnah adalah kulluma asaro an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin au sitratin sawaun akan dzalika qablal bi'tsati am ba'daha. Artinya segala yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maupun sesudahnya. Itu jadi kalau misalkan sunnah itu segala yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidup beliau, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, ya, maupun sesudahnya. Jadi dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sunnah lebih luas daripada hadis karena meliputi segala yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul SAW. Nabi Muhammad SAW dipandang sebagai uswatun hasanah atau qudwah, ya, contoh atau teladan yang paling sempurna. Menurut ahli usul fikih, sunnah adalah kullu ma sadara anin nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairul qur'ani min qaulin au fi'lin au takririn mimma yaslahu ayyakuna dalilan li hukmi syar'iyyin. Artinya segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrirnya yang pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syara atau hukum agama, itu menurut ahli usul fikih. Dari pengertian di atas, secara kualitatif, jumlah sunnah lebih sedikit daripada jumlah hadis, karena hanya yang berkaitan dengan penetapan hukum syara. Mereka menetapkan sunnah, mereka itu para ulama, ya, mereka menetapkan sunnah pada posisi kedua dalam urutan sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Dasarnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi, rawahu Ibnu Malik. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, telah aku tinggalkan untuk kalian
dua perkara yang kalian tidak akan sesat, ya, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Malik. Itu adalah pengertian daripada sunnah, ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengertian khobar. Apa itu khobar? Khobar menurut bahasa berarti warta atau berita, ya. Warta atau berita itulah khobar, ya, yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Adapun pengertian khobar menurut istilah ahli hadis yaitu ma udipa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalihi, segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan pengertian yang demikian, maka khobar lebih umum daripada hadis, karena dalam khobar termasuk juga segala sesuatu yang berasal dari selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti perkataan, perbuatan, maupun takrir atau ketetapan beliau. Sebagaimana ulama berpendapat, khobar itu khususnya untuk segala sesuatu yang datang atau berasal dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan hadis khusus untuk segala sesuatu yang datang atau berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, minas sunnati wad'ul kafi tahta surrati fis salati, rawahu Abu Daud. Termasuk sunnah ialah meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu melakukan sholat, ya. Jadi termasuk sunnah ialah meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu melakukan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Itulah pengertian khobar, ya. Ada juga yang keempat terakhir itu asar. Apa itu asar? Menurut bahasa, asar artinya bekasan sesuatu atau sisa sesuatu. Asar berarti pula nukilan atau yang dinukilkan. Itulah menurut bahasa. Adapun pengertian asar menurut istilah kebanyakan ulama berpendapat bahwa asar mempunyai pengertian yang sama dengan khobar dan hadis. Bagaimana ulama mengatakan bahwa asar lebih umum daripada khobar, yaitu bahwa asar berlaku bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan khobar khusus bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Adapun para fuqaha, para ahli fikih, memakai istilah asar untuk perkataan-perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in dan lain-lain. Contohnya seperti perkataan seorang tabi'in yaitu Ubaidillah, ya, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud sebagai berikut. As-sunnatu ayyukabbirul imamu yaumal adha hina yajlisu alal mimbar qabla al-khutbah tis'a takbiratin, rawahu al-Baihaqi. Artinya menurut sunnah, ini asar nih. Menurut sunnah, hendaklah imam bertakbir pada hari raya fitri dan hari raya adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Hadis riwayat al-Baihaqi. Ini contoh daripada asar, ya. Selanjutnya di sini ada persamaan. Bagaimana persamaan? Apa itu persamaan hadis, sunnah, khobar dan asar? Di sini juga ada menurut sebagian ulama, antara keempat istilah ini adalah muradif atau mempunyai pengertian yang sama. Alasannya adalah ma'udhi pailan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir, itu adalah persamaannya. Persamaannya yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa perkataan, perbuatan maupun takdir, itu adalah persamaan hadis, sunnah, khobar dan asar. Akan tetapi sebagian ulama membedakan pengertian antara sunnah dan hadis. Ya, sunnah itu adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik perkataan maupun perbuatan beliau. Sedangkan hadis hanya khusus mengenai perkataan saja, ya. Bisa dibedakan, yaitu sunnah itu
segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan maupun perbuatan beliau. Ada perkataan, ada perbuatan, itu adalah sunnah. Kalau misalkan hadis itu khusus hanya perkataan beliau saja. Ada juga yang berpendapat bahwa sunnah Nabi SAW hanyalah tata cara dan perilaku Nabi yang beliau praktekkan terus-menerus dan diikuti oleh para sahabatnya. Sedangkan hadis adalah perkataan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh seorang atau dua orang, lalu hanya mereka saja yang mengetahuinya dan tidak menjadi pegangan atau amalan umum. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa persamaan antara sunnah dan hadis adalah baik sunnah maupun hadis keduanya adalah bersumber dari Rasulullah SAW. Itu adalah persamaannya. Sekarang kita bahas perbedaannya, perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas daripada hadis. Sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun pengajaran, ya, sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Titik berat sunnah adalah kebiasaan normatif Nabi Muhammad SAW. Khobar selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW dapat juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Khobar lebih umum dari hadis karena masuk di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad SAW. Itu adalah khobar. Berikutnya asar. Asar itu lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat, ya, bagi perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW, meskipun kadang-kadang disebutkan kepada beliau. Ya, itu adalah asar. Ya. Oke, berikutnya adalah perilaku. Bagaimana perilaku orang yang berpegang teguh kepada hadis atau hadis, sunnah, khabar, dan asar. Ya. Setelah mempelajari tentang hadis, sunnah, khabar, dan asar, dengan memahami hal tersebut, maka memiliki sikap sebagai berikut, ya, orang yang selalu berpegang teguh kepada hadis, sunnah, khabar, dan asar. Yang pertama yaitu mempelajari hadis dan hal-hal yang berkaitan dengannya bagi seorang muslim merupakan suatu keniscayaan. Bagi umat Islam, hadis merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Oleh karena itu, rasa ingin tahu tentang hadis merupakan, ya, harus ditumbuh kembangkan untuk dapat menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu mempelajari hadis mendatangkan banyak manfaat, ya, bagi orang yang berpegang teguh, yaitu mempelajari hadis mendatangkan banyak manfaat. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim mengetahui banyak hal tentang hadis dan ilmunya dengan meningkatkan kegiatan gemar membaca baik pada saat di madrasah maupun di luar madrasah. Yang ketiga yaitu para ulama ahli hadis dengan segala keterbatasan dan sarana prasarana pada saat itu mampu menghasilkan berbagai karya monumental yang hingga saat ini masih dapat kita pelajari. Kitab-kitab karya mereka masih ada meskipun mereka sudah meninggalkan dunia ini berabad-abad yang lalu. Hal ini tentunya dapat membangkitkan siswa untuk menghargai karya-karya mereka dan selanjutnya mendorong untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Ya, demikian materi Quran hadis pertemuan kedua dari Bapak, ya. Untuk tugas kalian yaitu baca materi yang berbentuk PowerPoint yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Yang kedua yaitu simak materi yang ada di YouTube yang Bapak kasih link ke kalian. Oke, yang selanjutnya yaitu tulis di buku Quran hadis kalian, ya. Tulis Arab dan terjemahannya, contoh hadis,
contoh sunnah, contoh khobar, dan contoh asar ya, masing-masing satu. Harus ada tulisan Arab dan juga terjemahannya. Lalu kalian fotokan hasil tugas kalian dan kirim ke Bapak ya. Itu adalah sebagai bukti kalian mengikuti daring pada pertemuan kedua ini ya. Oke. Cukup sekian materi dari Bapak. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.